Hai hai, halo apa kabar? Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang hidup berkesadaran. Hari ini aku pengen ngajak kalian untuk decluttering kesekian. Aku udah gak inget ini decluttering keberapa semenjak aku punya channel YouTube ini. Aku beberapa kali cerita-cerita tentang teorinya decluttering, metode-metodenya, dan lain-lain. Ada beberapa kali juga aku ngajak kalian decluttering bareng. Nah, kali ini aku decluttering itu karena menggunakan momen kami yang baru travel. Jadi selama 1 bulan dari akhir bulan Juli sampai awal September kemarin, kami kan ada di Belanda. Kebetulan aku damar sama anak-anak memang perlu datang ke Belanda setahun sekali. Nah, aku menyadari setelah kembali ke Indonesia itu jadi ngerasa kayak punya bigger perspektif dan jadi tahu sama barang-barang mana sih sebenarnya yang prioritas dan barang-barang mana sih yang sebenarnya tuh nggak apa-apa loh nggak dipakai atau nggak apa-apa loh aku nggak punya. Biasanya barang-barang itu adalah barang-barang yang kami nggak bawa. Jadi sebenarnya setelah traveling itu adalah waktu yang tepat untuk kita decluttering. Kami bawa 2 koper besar dan 2 koper kecil. Jadi ya barang-barang esensial aja yang bisa dibawa, barang-barang yang memang diperlukan di sana. Kalau aku kemarin jujur aja aku nggak bawa baju banyak, dan jadi setelah kembali ke Indonesia kayak ngerasa kayaknya bajuku ada yang udah bisa decluttering nih gitu, karena ternyata aku nggak seperlunya gitu kok, dan dipikir-pikir lagi ternyata nggak sering dipakai. Begitu pula dengan Damar. Kalau strategiku sama Damar, karena dia nggak akan decluttering sendiri, aku yang biasanya ngedeclutteringin barang-barangnya dia. Jadi aku akan milihin mana-mana yang menurut aku sekiranya perlu untuk dikeluarkan dan mana yang di-keep. Nah, yang dikeluarkan itu yang udah aku tumpuk, aku bakal tanya ke dia, ini bisa nggak entah itu didonasiin atau entah itu dijual atau dikasihin orang dan lain-lain. Di Closet Clean Up 2.0 gitu kita sebutnya. Hasil dari penjualan barang-barang kami ini akan kami sumbangkan ke yayasan yang kami pilih. Terus nanti sih nggak bakalan baju-baju aja, aku akan berusaha untuk go through lantai 1 ke lantai 2, ngelihat barang-barang apa aja yang memang udah nggak diperlukan gitu. Jadi kan sebenarnya decluttering itu adalah kita memilah-milah barang yang sekiranya sudah tidak memberi value kepada hidup kita, sudah kita nggak pakai, sudah tidak berfungsi dengan baik misalnya gitu. Yang paling gampang memang adalah get rid of the stuff yang memang kita udah nggak pakai, entah itu karena barangnya rusak, entah itu karena bukan barang kita, entah itu karena bajunya atau barangnya udah beda size-nya sama kita sekarang. Selain itu juga karena kan mainannya anak-anak, terus bukunya anak-anak, bajunya anak-anak tuh juga pasti outgrow kan, mereka tambah besar, udah nggak sesuai dengan kebutuhannya mereka saat ini gitu. Jadi juga perlu untuk declutter berkala. Nah, kalau misalnya ada yang mikir kayak katanya minimalis kok declutter mulu sih gitu. Sebenarnya nggak mulu ya. Paling aku declutter itu sekitar 1 tahun 2 kali lah declutter gede gitu. Tapi as I go aku juga tetap terus untuk berefleksi gitu, karena namanya kita mencari berproses untuk mencari kebutuhan, mencari value diri, mencari value keluarga, itu perjalanan yang terus menerus. Dan juga kadang-kadang memang aku menerima endorse kerja sama brand gitu, memang aku sangat selektif, tapi aku juga sangat support buat teman-teman, utamanya produk lokal yang lagi berkembang gitu. Jadi aku dengan senang hati biasanya menerima untuk mereview atau mencoba gitu. Nah, kalau kayak gitu kan tentunya at some point ada masanya ternyata aku udah punya yang lain, jadi aku nggak gitu membutuhkan, misalnya kayak gitu. Aku akan ngajak kalian, tapi first of all aku kayaknya harus beres-beres kamar dulu, karena salah satu tips dari decluttering, karena decluttering itu kan aku akan mulai dari kamar dulu, dari lemari baju. Decluttering itu akan berantakan karena ngeluarin baju-baju kan. Jadi kalau bisa ruangan yang dipakai untuk decluttering itu harus gak berantakan atau harus lumayan rapih lah supaya nggak terlalu overwhelming. Karena kalau overwhelming di tengah-tengah nanti pastinya akan jadi malas buat ngelanjutin. Ini Mara kebetulan lagi bobo di situ. Mudah-mudahan dia bobo sampai nanti aku selesai milih-milihin. Gitu. Oke. Aku akan kerjaannya Lana, ya ampun. Ngeri banget sih gelas ditumpuk.
kan sekarang lebih rapian. Jadi aku nanti bakalan mulai dari lemari itu, terus aku bakal ngelakuin declutteringnya di bawah sini sambil milih-milihin sama aku kategoriin. Ini anaknya masih popo. Sambil aku decluttering milih-milihin, aku sekalian ngerapihin baju-bajunya Damar. Kenapa ya cowok itu kalau misalnya ngambil baju itu selalu ditarik, nggak pernah diambil atasnya, dan kayaknya habis bersihin kemarin tapi udah berantakan lagi deh. Jadi aku ngeluarin semua baju-bajunya dia, dan dari yang aku keluarin baru aku pilihin satu-satu, terus aku balikin semuanya kembali sambil ngerapihin. Lihat ini kaos kakinya dia, udah sering dirapiin tapi selalu kembali seperti ini. Enaknya baunya. Ini salah satu yang gampang buat di declutter, itu adalah barang-barang yang udah rusak kayak gini. Ini elastiknya nggak bisa dikembalikan sih. Kalau mau di upcycle jadi mainan atau jadi apa, atau kalau zaman dulu tuh ingat gak sih suka dikasih karet terus habis itu ditekuk gitu, tapi kayaknya enggak sih kalau itu. Jadi belum tahu nih mau diapain, atau ditaruh di dalam isian bantal aja kayak biasanya. Ini bolong gini guys, lihat. Lihat. Gimana sih? Dan ngerapiin lemari partnya Damar udah selesai. Jadinya gini. By the way, aku bukan orang yang rapi, detail, super gimana banget. Jadi biasa aja sih, secukupnya aja. Cuma kira-kira kayak gini. Nih. Dan begini. Coba kira-kira kayak gini. Ini ada dua part, ini punya dia. Yang ini kayak baju berkerah buat kantor, polo. Yang ini kaos-kaos buat pergi. Yang di belakang itu baju-baju yang jarang dipakai, jadi nggak harus selalu dapat akses. Yang sebelah kanan itu celana-celananya dia, karena kan celana nggak selalu ganti ya. Terus yang ini itu baju-baju kayak apa sih, yang kardigan atau sweater, terus batik sama baju koko gitu yang nggak selalu dipakai. Terus yang ini baju rumah, yang ini depannya baju olahraga, ini piyama sama kaos-kaos rumah, yang ini celana boxer rumah, yang ini kaos kaki. Oh, sama belum masuk adalah andisnya dia. Oke, lanjut ke tempatku. Nah, so far ini aku bagi jadi 3 bagian. Itu yang ini adalah yang mau dijual, yang bisa dijual nih. Ada tadi nyempil bajunya Lana di dalam lemariku karena tadi digantung, pinjam gantungannya. Terus yang ini yang didonasikan, jadi dia masih layak tapi nggak gitu layak jual, let's say. Terus yang ini yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, nanti kita pikir mau di upcycle atau mau ditaruh di dalam bantal atau gimana gitu, karena kalau baju memang masih jarang yang terima ya kalau yang nggak layak gini, jadi biasanya ke landfill anyway gitu. Nah, kalau aku sama anak-anak akan nambah satu kategori lagi, yaitu yang mau di keep for future. Oh ya, salah satu hal yang aku lakuin saat lagi decluttering, karena kadang tuh bisa jadi sesuatu yang terlalu overwhelming, apalagi decluttering yang pertama kali ya. Jadi supaya enjoyable itu bisa sambil dengerin sesuatu atau nonton sesuatu yang nggak harus ditonton gitu, jadi suaranya aja. Entah itu pembelajaran tentang sesuatu yang baru, ilmu baru, atau sesuatu yang lucu-lucu. Nah, aku mau nyalain Tonight Show aja deh biar bisa sambil dengerin sambil ngakak-ngakak. Cuma nggak bisa keras-keras ya, soalnya Mara lagi bobo. Sama aku tadi tuh bawa minum sama kopi juga, jadi aku sambil minum sambil ngopi juga, jadi dibawa santai dan dibawa happy. Selagi anakku tidak mencari aku masih bisa decluttering dengan tenang, dan ini sebetulnya juga adalah me time sih. Bisa. So far udah segini yang dikumpulkan. Ini kotaknya gak gitu gede sih.
So next kita akan ke mainan sama buku-bukunya Lana untuk melihat mana yang udah nggak dipakai, udah nggak cukup umurnya, yang mau disimpan buat adiknya, dan yang mau didonasiin atau dijual. Nah ampun, ini berantakan banget, sekalian nata deh. Setelah aku decluttering, aku ngerapiin ini aku sekalian tahu rotation juga. Ini balok-balokan, terus ini apa sih yang ngitung-ngitung sama warna itu. Ini buat jam, angka-angka sama shape juga. Ini puzzle organ, ini masak-masakan sama sapu kalau kotor. Terus ini tumpuk-tumpuk gini, tuh bola tuh harusnya nggak di situ tuh, aku tadi nggak kelihatan. Sama ini tuh ada kamera sama kayak ini makeup gitu, lucu banget, dikasih sama keponakannya aku. Lucu ya. Oke, mainan sama buku anak-anak udah. Terus aku mau ke dapur buat ngecek-ngecek aja ada atau enggak yang bisa didonasiin atau dikasihin orang atau dijual nanti. Beb, itu lampu yang kotak boleh nggak dijual? Why? We need it. Tapi kan nggak dipakai. How old are you? Udah di gudang tuh udah 2 tahun nggak dipakai. There's a million thing there. That's yours. Yang 2 tahun nggak dipakai. What? Can you sell that? Like what? Your shoes. What shoes? And what kinds? When was the last time you used? Fans. Songket iya, di kan atas kemana? Ya kalau songket tuh kan dari ibu. Kalau nanti mau diperlukan, pasti akan ada diperlukan kalau acara keluarga gitu. Jadi, No. terus mau buat apa di gudang? For the second house. Kapan mau punya second house? Dapur so far masih kepake semua. Oh, ada sepatunya Lana yang udah kekecilan nih, aku mau jual. Ini fansnya. Jadi ceritanya, ini tuh aku beli waktu di Belanda, zaman aku belum hamil, masih awal nikah gitu, jalan-jalan ke second hand shop, terus ada sepatu ini fans, lucu banget, dan harganya tuh cuma 2 euro apa 3 euro gitu, yang kalau dikaliin, kalau jadiin rupiah paling berapa sih, 30.000 atau 45.000. Beli aku waktu itu, ya kan, masih ngikutin kayak gitu, nanti siapa tahu jadi manifestasi punya anak apa segala macam gitu. Begitu punya anak, ini kan aku simpen ya, begitu punya anak aku lupa karena aku simpen, terus pas inget dan aku keluarin udah kekecilan, nangis nggak? Gitu. Jadi udah, ini aku jual ini. Terus ini jual atau kasihin orang kali ya. Ini udah lumayan kekecilan, dan ini tuh dari recycled material. Waktu itu aku didiskon sama yang ownernya, soalnya aku share tentang produknya dia, tapi aku juga suka banget sih sama value-nya, jadi aku oke. Terus ini juga waktu itu aku di endorse untuk promosiin sepatunya. Kayaknya 3 ini aku bakalan jual atau kasihin orang, belum tahu. Udah sih kayaknya gitu perjalanan decluttering aku hari ini dan kali ini. Next decluttering aku nggak tahu kapan, tapi as I said tadi, as I go itu aku juga suka untuk merefleksikan apa-apa yang ada di sekitarku gitu. Aku make sure bahwa yang ada di sekitarku tuh betul-betul yang memberi value buat kami dan bermanfaat buat kami dan sesuai dengan kebutuhan kami gitu. Jadi kadang-kadang juga ada sedikit-sedikit yang oh ternyata ini ya tidak menjadi kebutuhan kami, itu
bisa langsung misalnya dikasihkan ke orang terdekat dan lain-lain. Oh, dan aku mau ngingetin bahwa decluttering itu bukan artinya kita get rid of it terus kita beli lagi, get rid of it terus kita beli lagi, karena poinnya bukan di situ. Decluttering itu kita memilah-milah barang-barang yang ada di sekitar kita yang memang sudah tidak memenuhi value, sudah tidak menjadi kebutuhan kita lagi, supaya hidup kita tidak disibukkan dengan barang-barang yang ada di sekitar kita, untuk ngurusinnya, nyiapin space-nya, untuk ngerawatnya, untuk bertanggung jawab sama sampahnya. Banyak banget hal yang kita harus tanggung jawabin saat kita decide untuk mengkonsumsi sesuatu gitu. Mudah-mudahan dengan ini aku juga berefleksi dan juga jadi konsumen yang lebih bijak lagi. Mudah-mudahan video ini menyemangati kalian untuk menjadi konsumen yang lebih bijak dan memiliki tujuan untuk semua hal-hal yang ada di sekitar kamu. So I'll see you in the next video. Bye!